Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam teman-teman. Ini udah pada makan belum? Udah pada makan malam belum? Belum, Mas. Oke, ntar mungkin bisa sambil makan atau setelah selesai webinar ini bisa lanjut makan. Oke, sebelumnya terima kasih ya teman-teman sudah hadir di malam hari ini. Malam-malam sudah menyempatkan waktunya untuk ikut webinar ini. Padahal ini kan udah mau weekend ya, tapi teman-teman mau menyempatkan waktunya jam 8 malam ini untuk mengikuti webinar ini, untuk mengetahui lebih jauh nih tentang kampus LIT dan jurusannya. Nah, sebelumnya teman-teman ini dari mana aja ya kalau boleh tahu? Kemarin soalnya sempat lihat di form pendaftaran ada yang dari jauh-jauh juga nih, bukan hanya dari Lombok. Teman-teman bisa komen di kolom chat teman-teman dari mana aja nih, sambil kita menunggu pemateri dan rekan saya yang akan menjadi moderator untuk acara hari ini. Nah, sebelumnya, oh iya, ada dari Sumbawa, Lombok Timur, banyak dari Lombok Timur. Oh, dari Bima juga. Saya sendiri ini sekarang sedang ada di Mataram. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Muhammad Alman Yasrid, biasa dipanggil Alman. Pada acara hari ini saya berperan sebagai MC-nya nih buat teman-teman nanti. Susunan acaranya hari ini pertama-tama adalah nanti ada sedikit pembukaan dari moderator. Lalu nanti ada 3 sesi nih masing-masing dari masing-masing dosen dari 3 jurusan yang LIT sediakan tahun ini. Itu ada teknologi pangan, rekayasa hayati, dan teknik sistem energi. Oh, ada dari Jakarta Selatan juga ya. Oh, ini dari Semoyang, Lombok Tengah. Siap-siap. Oke, mungkin kita langsung aja. Saya perkenalkan rekan saya, moderator kita untuk acara hari ini. Sebelumnya, saya perkenalkan sedikit ya. Namanya Kak Sri Ismiani. Kak Sri Ismiani udah hadir di sini? Oh, udah hadir. Oke, jadi Kak Sri Ismiani ini juga nanti akan menjadi salah satu dosen teman-teman nih. Kak Ismiani ini juga berperan sebagai tim akademik dari LIT. Nah, beliau ini adalah lulusan atau awardi beasiswa LPDP sebelumnya. Nah, beliau ini lulusan S2 rekayasa hayati dari Institut Pertanian Bogor atau IPB. Nah, ini luar biasa ya, LPDP ini sangat susah loh teman-teman. Saya juga sempat coba nih LPDP, tapi belum dapat. Ya, mungkin Kak Ismi mungkin bisa ini. Halo. Oke, ini Kak Ismi udah hadir ya. Halo, assalamualaikum. Selamat malam, Alman. Kak Ismi ini agak. Ini Alman ini biasa kita panggil Alman ya di tim PMB LIT. Pasti nih yang sering-sering ngechat ke WA ini dibalas sama Alman loh ya. Iya. Kak Ismi kesibukannya sekarang apa ya, Kak? Saya kesibukan meneliti, ikut bantu di tim PMB sama ngajar di kampus swasta di UT. Cukup produktif ya. Nggak produktif banget sih. Kalau waktu istirahat kita istirahat ya. Oke. Ya mungkin langsung aja ya teman-teman biar kita tidak ngaret dan tidak kemalaman nanti acaranya. Soalnya nanti setelah sesi pemaparan dari masing-masing dosen akan ada tanya jawab nih. Nah, nanti di akhir juga bakal ada kuis nih. Nah, nanti buat penanya tercepat dan tentunya jawabannya juga harus tepat ya. Nanti akan dapat hadiah apa ya tadi, GoPay. Dia bakal dapat hadiah GoPay. Oke, jadi materinya nanti teman-teman perhatiin ya. Nanti bakal saya tanyakan gitu ya. Ada giveaway-nya. Oke, mungkin itu Kak Ismi saya persilahkan. Baik. Terima kasih Alman sudah diperkenalkan. Saya izin nggak pakai background ya karena
mukanya agak-agak tenggelam. Oke. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Alman yang sudah memperkenalkan saya dan mengizinkan saya untuk melanjutkan rangkaian acara pada malam hari ini. Pertama-tama izinkan saya menyapa Bapak Ibu dosen yang sudah hadir bersama kita di malam hari ini. Selamat datang. Kemudian selamat datang juga kepada tim yayasan, rekan-rekan dari Yayasan Asyamil yang ikut hadir pada malam ini. Tidak lupa pula saya ingin menyapa teman-teman atau adik-adik ya, saya panggilnya adik-adik di sini yang peserta webinar. Selamat datang. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mengikuti webinar di malam Sabtu ini. Kemudian di sini rata-rata kemarin saya lihat form pendaftarannya ya, adik-adik ini rata-rata baru lulus SMA yang lagi sedang berjibaku melihat beberapa kampus dan jurusan untuk memilih tempat kuliah ya. Dan biasanya nih banyak saya dengar keluhan anak-anak mahasiswa semester 5, semester 6 itu pada bingung gitu. Kenapa saya ada di jurusan ini ya, mahasiswa-mahasiswa itu kadang di semester akhir itu menuju lulus itu mereka bingung, kenapa saya ada di jurusan ini ya, kenapa, apa yang sudah saya dapatkan dari jurusan ini. Terus nanti selesai kuliah ini saya mau ngapain, mau kerja di mana, mereka pada bingung gitu, mau kerja di mana, kenapa ambil jurusan itu, pas di tengah jalan baru bingungnya. Nah, di sini kita nggak mau nih anak-anak LIT di tengah jalan pada bingung kenapa saya ada di rekayasa, kenapa saya ada di teknologi pangan. Jadi malam ini kita akan membahas tentang kampus dan jurusan yang ada di LIT, Lombok Institute of Technology, bersama rekan-rekan dosen dari masing-masing jurusan. Di sini sudah hadir bersama kita. Yang pertama kita akan membahas tentang sistem rekayasa energi atau teknik rekayasa energi. Di sini sudah ada dosen rekayasa energi bersama kita, Pak Muji Juherwin. Izinkan saya untuk menyampaikan, membaca CV beliau. Ini CV-nya panjang sekali ya teman-teman, dan banyak sekali prestasi beliau ini. Jadi saya agak, gimana nih bacanya, banyak banget pengalaman beliau ini. Jadi saya akan bacakan singkat aja ya. Saya izin Pak Muji Juherwin izin untuk membacakan CV singkat beliau. Beliau ini lulusan dari Universitas Mataram. Beliau mengambil jurusan fisika, kemudian S2-nya beliau di The University of Queensland. Ini di Australia. Beliau mengambil fisika juga. Tidak bisa diragukan nih kemampuan dalam rekayasa energinya. Beliau orang fisika dari zaman S1 ya. Bahkan di sini beliau sudah banyak sekali memenangkan beberapa olimpiade di bidang fisika semasa berkuliah dulu. Kemudian di sini juga skill beliau cocok banget lah sama visi misi LIT nih. Beliau ini orang IT, web design, grafis design, sama operating system gitu. Jadi beliau di computer science ini banyak sekali pengalamannya ya. Kemudian beliau ini pengalaman kerjanya tidak hanya sebagai dosen di LIT, beliau juga sebagai peneliti di UNRAM, Universitas Mataram. Beliau peneliti di bidang fisika komputasi. Kemudian beliau juga seorang peneliti dan pendiri sekolah nih, teman-teman. Beliau ini pendiri dari Madrasah Alam Sayang Ibu, ada di, kalau nggak salah di Sikur ya. Ralat, bukan pendiri sebenarnya, cuma ikut aja nimbrung. Waduh, Bapak ini suka merendahkan diri gitu loh. Ya nimbrung ikut bantu aja. Nimbrung tapi jadi sekolah Pak ya. Nimbrung aja, ngebantuin. Oke, beliau juga ini selain jadi dosen, beliau aktif di beberapa organisasi, salah satunya di Mata Garuda. Mata Garuda ini perkumpulan orang-orang pintar nih menurut saya. Di situ banyak berkumpul awardi-awardi LPDP yang sudah lulus ataupun yang masih melanjutkan studinya begitu. Ini beliau ini kalau dibaca penghargaan dan founding yang beliau dapatkan ini, kayaknya malam ini kita cuma bahas ini aja selesai waktunya gitu, habis saking banyaknya nih. Saya bacakan yang terakhir aja ya.
Salah satunya itu beliau award di LPDP. Jadi award di LPDP untuk kuliah di luar negeri itu lumayan, bukan lumayan lagi sih, sangat susah menurut saya. Yang dapat yang dalam negeri doang nih, gimana caranya ya bisa dapat di luar negeri gitu. Dan itu usahanya pasti nggak cuma rebahan doang ya teman-teman. Kemudian di sini beliau juga aktif menerbitkan beberapa jurnal di sini tentang fisika. Banyak sekali ya pengalaman menulis beliau ini. Jadi nggak heran nih kalau orang-orang UNRAM mau nulis, beliau dulu seleksinya ya. Diseleksi sama beliau dulu nih kalau orang UNRAM mau terbitin buku. Oke, itu CV singkat dari Pak Muji Juherwin. Waktu dan tempat Pak Muji saya persilahkan untuk memaparkan materi tentang rekayasa sistem energi. Silakan Pak, waktunya 20 menit. Dan sebelumnya bagi teman-teman yang ingin bertanya kepada Pak Muji, boleh lewat kolom chat ya. Nanti setelah acara selesai, setelah Pak Muji ini selesai menyampaikan materi, kalian nanti bisa isi tanya jawab, bisa raise hand. Silakan Pak Muji, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak tadi Kak Ismi ya yang sudah memberikan kesempatan, dan teman-teman tim LIT secara keseluruhan yang tidak mungkin saya sebut satu persatu ya, dan teman-teman dari Yayasan Asyamil juga yang turut bergabung di sini, dan adik-adik sekalian yang lagi pada sibuk nih nyari jurusan apa yang futuristik, yang di masa depan dibutuhkan dan benar-benar siap kerja. Jadi tidak cuma sekedar kuliah asal dapat gelar. Jadi di sini kita mau diskusi banyak tentang jurusan yang futuristik yang di masa depan itu pasti dapat kerja. Gitu. Ya. Izin tadi saya kirimin slide-nya ke tim, minta tolong di share screen di Mas Agung kayaknya, karena saya pakai Linux ini untuk ngehack, jadi nggak bisa dia pakai share screen. Oke Mas Yasrid, oke terima kasih banyak Mas Yasrid. Oke, bisa di langsung di slide aja, apa namanya, presentasi aja. Iya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak tim LIT tadi sudah memberikan saya kesempatan ya untuk malam ini berbagi tentang energi sistem engineering. Jadi saya mau kenalin diri, tadi udah dikenalin sama Mbak Ismi. Ya saya enggak sehebat itu ya adik-adik. Jadi cuma sekadar pengalaman hidup aja yang tadi itu sedikit. Masih banyak yang lebih hebat sebenarnya, dan kalian pasti bisa menjadi yang lebih hebat nantinya. Tentu dengan bimbingan LIT ya yang jauh lebih hebat lagi gitu. Oke, nama saya Muji Juherwin MSc. Alma mater saya di University of Queensland Australia untuk S2-nya, S1 di Universitas Mataram. Kemudian spesialisasi saya sejak dulu ya, sejak masih S1 itu memang kerjanya IoT, smart system. Smart systemnya dulu banyak. Ada smart system untuk eksplorasi geolistrik, eksplorasi macam-macam lah. Untuk energi juga, energi manajemen, kemudian programming, saya kerja nyambi-nyambi di artificial intelligence, kemudian sensor dan microcontroller. Di sini saya lagi ada di tempat kerja ya teman-teman. Jadi ini tempat kerja di rumah. Jadi ya ada, ya mau bilang lab ya lab lah. Lab sendiri untuk buat alat yang berbasis sensor dan microcontroller. Jadi beberapa hal yang pernah kita buat di sini di lab di rumah, ada gambar tuh hidroponik yang full menggunakan solar panel, kemudian kontrol menggunakan sensor dan microcontroller. Jadi sudah full automated. Kemudian ada di bawah tuh ada simulasi energi ya untuk pertambangan. Jadi pengaturan energi pertambangan itu ledakan. Ada tuh yang gambar microcontroller di sana, banyak rangkaian. Itu dulu kita gunakan untuk mengambil data di seluruh Lombok. Nge-grid, petain bawah tanahnya Lombok.
Jadi ya itulah sedikit pengalaman yang kita kerjakan, dan mungkin nanti di LIT kita lanjut aja gitu. Jadi ada banyak proyek yang kita kerjakan yang seru-seru. Kita bisa nantilah kita diskusikan itu. Next dulu. Oke, izin dulu saya kenalin LIT bagi yang belum kenal di sini. Jadi LIT itu Institut Teknologi Lombok. Baru, ini fresh banget. Kita baru berdiri, baru diambil izinnya kemarin, dan benar-benar tidak terpengaruh oleh pola pikir lama yang cenderung membelenggu ya. Jadi di LIT itu kita tidak mau terbelenggu dengan pola pikir lama yang hanya datang, duduk, dengar, kemudian cari ijazah, tapi kita punya misi futuristik untuk membuat universitas yang benar-benar menghadirkan profesional muda yang andal di masa depan. Ada 3 program studinya yang dibuka, yaitu Rekayasa Hayati, Teknologi Pangan, dan Teknik Sistem Energi. Ini 100% futuristik. Rekayasa Hayati, futuristik. Teknologi Pangan, futuristik. Nanti dibahas masing-masing sama dosen. Teknik Sistem Energi itu futuristik banget. Sekarang kita bahas kalau untuk Teknik Sistem Energi. Oke, next. Oke, di teknik sistem energi itu ini perkenalan singkat dengan teknik sistem energi bagi teman-teman yang belum kenal. Jadi namanya teknik sistem energi itu adalah bidang ilmu yang merancang, kemudian merencanakan infrastruktur energi dari surveinya ya, dari survei bagaimana mengadakan energi, kemudian bagaimana membangkitkannya, bagaimana mengkonversikannya, menyimpan, mendistribusikan sampai memanajemen, dan bahkan kita akan belajar tentang bagaimana kebijakan di bidang energi. Jadi ada bidang keilmuannya, ada IoT for Energy System Management, kemudian ada Solar Engineering, ada Energy Material Processing, kemudian New and Renewable Energy Management, dan masih banyak bidang keilmuan lain nantinya yang bisa kita terapkan di sini. Oke, next. Oke, kalau ditanya why energy system engineering, teman-teman nih pasti sebenarnya sudah punya gambaran. Kenapa harus energy system engineering? Ya, teman-teman sendiri, kita semua di sini sudah banyak banget bergantung sama energi gitu. Jadi belajar ini tentu udah ketahuan banget pentingnya seperti apa. Tapi kita lihat data. Next. Kita lihat data. Ini untuk memperkuat keyakinan kita aja. Saya yakin teman-teman di sini sudah pada yakin energi di masa depan itu sangat penting. Oke, untuk pasokan energi ini untuk sektor rumah tangga aja itu sudah di 2025 itu sekitar 37,2 million ton untuk yang setara dengan minyak oil equivalent ya. Jadi kebutuhan energi itu bakal sangat besar, dan di 2050 itu makin meningkat lagi tajam, itu peningkatannya eksponensial ya. Sangat-sangat tajam. Jadi untuk sektor rumah tangga, kita nih butuh energi banyak banget. Laptop, HP, untuk masak juga kita pakai energi. Untuk apa kita pakai energi semua? Tapi kita asal-asal pakai aja gitu. Nggak asal-asal pakai, ngecas asal ngecas, nggak ada manajemennya. Jadi belum ada ilmu untuk sampai sana. Kemudian di sektor industri itu besar banget kebutuhan energinya teman-teman. Jadi ini benar-benar sesuatu yang masif dan benar-benar berdampak baik untuk lingkungan, ekonomi, bahkan bisa mengacaukan sebuah negara. Jadi kalau teman-teman lihat di Ukraina sama Rusia perang, yang dimainkan adalah energi gitu. Yang bikin Eropa itu krisis itu gara-gara energi di stop gitu. Jadi ini penting banget sektor energi ini. Kemudian di sana ada pembagiannya tuh, ada bioenergi, ada batu bara, kemudian ada gas bumi, yang ketiga warna biru tuh, ada listrik warna kuning, ada BBM, ada produk minyak lainnya. Itu pembagiannya teman-teman. Jadi di energi itu sudah mix penggunaannya, tapi kita masih didominasi oleh BBM, kemudian listrik, sumber-sumber energi yang berkontribusi besar merusak lingkungan saat ini, dan kita akan bertransformasi untuk memperbaikinya, dan kita harus melakukan itu di sektor ekonomi juga, di sektor komersial.
itu listrik dibutuhkan sangat banyak. Jadi dan manajemennya itu kalau teman-teman perhatikan hampir tidak ada manajemen, hampir tidak ada ahli energi. Energi dipakai masih semuanya di sembarangan aja. Kalau teman-teman pergi ke rumah sakit masih bisa menemukan lampu nyala di mana-mana tanpa kontrol, tanpa Padahal kalau ahli energi itu bisa buat dia jadi otomatis gitu. Mati sendiri, ya ini kayak di rumah nih udah mati sendiri gitu, udah siang mati sendiri, dibutuhin nyala gitu. Jadi sistem energi itu penting banget untuk menyelamatkan dunia di masa depan. Next. Oke, ini untuk negara kita teman-teman. Jadi ada 10 permasalahan besar di negara kita yang terkait dengan energi. Itu yang pertama itu sumber energi itu masih menjadi cadangan devisa, jadi nggak bisa diapa-apain, jadi ya diekspor aja gitu. Kemudian penurunan produksinya, ada akses infrastruktur dan ketergantungan terhadap impor BBM dan LPG, harga energi baru terbarukan belum kompetitif, itu masih tinggi banget. Cadangan energi nasional terbatas, kondisi geopolitik kadang-kadang kayak sekarang misalnya lagi perang, energi bergejolak harganya gitu. Kemudian penguasaan iptek masih terbatas, ini menjadi catatan penting di sini. Pemanfaatan energi belum efisien dan pemanfaatan energi baru terbarukan masih sangat rendah. Jadi ini saya kasih bold ya, saya perbesar nih yang nomor 8, 678 itu yang bagian penguasaan iptek masih terbatas. Kenapa? Karena di Indonesia itu sarjana bidang energi itu sangat sedikit. Yang ahli bidang sistem energi itu sangat sedikit. Sementara kebutuhannya sangat besar. Jadi di sini susah adopsi iptek karena ahli-ahlinya kurang gitu. Kemudian pemanfaatan energinya belum efisien. Kenapa? Karena kita ya asal pakai aja, asal mudah saja gitu. Tidak paham bagaimana manajemen energi, bagaimana resikonya kalau misalnya energi tidak dimanfaatkan dengan cara yang efisien, dengan cara yang bijak. Kemudian energi baru terbarukan masih rendah juga. Kenapa? Kita punya sumber dayanya banyak, tapi yang jadi masalah nggak tahu gimana cara memanfaatkannya. Sumber daya yang banyak itu ya sudah sia-sia saja gitu. Kita punya potensi biogas, kita punya potensi angin laut, kita daerahnya pantai, kemudian kita punya macam lah, ada geotermal, kita punya panel surya tentunya yang sangat banyak, tapi itu enggak tahu gimana cara memanfaatkannya gitu. Jadi itu permasalahan energi nasional yang akan selesai kalau teman-teman itu sudah menguasai energi ya. Nanti di LIT kita akan belajar banyak tentang itu teman-teman. Oke, next. Oke, jadi dari uraian tadi itu sudah jelas prospek pekerjaan bagi bidang energi itu udah kelihatan banget gitu dari kondisi yang ada saat ini. Jadi kalau melihat dari 10 pekerjaan dengan peminat tertinggi di Indonesia, ini versinya Kominfo ya. Versinya Kominfo itu ada ahli energi terbarukan. Itu urutan nomor 5. Tapi di ahli energi terbarukan itu ada beberapa cabang yang juga menjadi keahlian dari seorang sarjana bidang teknik sistem energi. Antara lain adalah IoT, misalnya Internet of Things. Karena kita akan belajar Internet of Things nanti di teknik sistem energi. Dan kemudian spesialisasi otomasi proses, itu juga kita akan pelajari nanti di programming dan sensor dan mikrokontroler. Nanti kita akan belajar bagaimana membuat otomatis ya. Kemudian kecerdasan buatan juga nanti kita akan belajar di programming. Kita akan belajar programming menggunakan Python dan itu adalah basic untuk bagaimana kita menguasai artificial intelligence dan machine learning tentunya. Dan LIT sendiri punya kekhasan. Jadi semua lulusannya itu wajib menguasai digital marketing. Jadi spesialisasi pemasaran digital. Jadi 5 dari 10 pekerjaan dengan peminat tinggi di Indonesia itu kalian dapat peluangnya dengan belajar teknik sistem energi. Jadi di TSI kalian belajar banyak tentang itu. Ini data dari Kementerian SDM ya, yang di bawah itu saya tulis langsung aja dari blognya. Nanti kalian bisa lihat di Kementerian SDM kalau mau telusuri lagi lebih lanjut. Jadi pekerjaan di industri energi baru terbarukan, ini industri energi baru terbarukan saja ya, semakin meningkat setiap tahun.
pekerjaan di bidang ini sudah mencapai 10,34 juta orang dan terus meningkat kebutuhannya. 3,4 jutanya bekerja di solar panel. Jadi kalau kalian cari informasi, sekarang di Australia itu gurunnya diubah menjadi ladang untuk solar panel, dan tentu itu membutuhkan pekerja-pekerja handal yang ahli bidang teknik sistem energi, dan kalian lah yang akan menjadi ahli di masa depan di bidang itu. Oke, next. Oke, boleh lanjut. Oke. Lanjut aja ke next slide. Iya. Jadi kalau lihat profil calon lulusannya LIT nih, punya kemampuan bahasa Inggris, kemampuan digital marketing, pengalaman luar negeri yang komprehensif. Nah, ini 100% siap bersaing secara global nih. Jamin dah. Kalau kalian serius kuliah di LIT, ngikutin semua prosesnya, kemampuan bahasa Inggris kalian sudah terpenuhi, kemudian digital marketing kalian ahli, pengalaman luar negeri ada gitu. Ada aja, jangan banyak ya, ada aja. Udah kalian siap bersaing untuk di luar negeri. Sekarang itu kalian udah enggak usah cuma batasin pekerjaan hanya di Indonesia ya. Ada namanya working holiday visa dari dulu memang yang siap menerima kalian, misalnya kerja di Australia. Kalau mau kerja dari Indonesia juga bisa sekarang lewat banyak hal ya, remote, dengan cara remote. Jadi kalau kalian sudah menguasai profil lulusan LIT ini 100% kalian dijamin siap bersaing secara global, dijamin. Oke, next. Nah, apa yang akan kita pelajari di LIT nanti? Untuk energi sistem engineering atau teknik sistem energi, kita akan belajar beberapa hal ya, yang saya rangkum menjadi 5. Jadi mata kuliahnya tentu banyak nanti. Jadi yang pertama kita akan mulai dengan A to Z of energy. Jadi kita akan belajar energi itu apa, sifatnya gimana, ini asalnya dari mana kita bisa dapat energi dan sebagainya, dia pindahnya kayak gimana. Jadi kita akan belajar itu di fisika nanti ya, fisika teknik, kemudian kimia teknik, kemudian ada kuliah khusus perpindahan energi, kemudian ada neraca massa dan neraca massa energi dan lain-lain. Jadi kalau kalian nantilah kita bahas yang itu. Kemudian kita juga akan membahas tentang teknik konversi dan penghasil energi. Jadi ada mata kuliah konversi energi, ada energi baru terbarukan, kemudian ada material energi. Material energi ini bagaimana material untuk menyimpan energi dan sebagainya, batu baterai dan sebagainya. Ada sel surya, kemudian geothermal, kemudian ada smart grid, itu kelebihan ya. Ada smart grid dan sebagainya, nanti kita akan pelajari di teknik sistem energi. Dan kemudian kita akan belajar, udah tadi kan tahu energinya, tahu cara produksinya. Sekarang kita juga akan belajar teknik penyimpanan dan distribusinya. Nanti ada mata kuliah namanya sistem penyimpanan energi, sistem tenaga listrik, transmisi daya, distribusi daya, dan sebagainya. Banyak mata kuliah yang terkait dengan itu. Kemudian kita juga akan belajar teknik manajemen energi, teknologi untuk manajemen energi. Kita akan belajar bagaimana manajemennya, IoT untuk energi, ada sistem otomasinya, kemudian ada food energy water nexus juga nanti bisa kita masukkan ke penelitian ya. Ini beberapa penelitian yang sedang on progress yang sedang saya kerjakan di food energy and water nexus. Gitu. Kemudian kita juga akan belajar tentang kebijakan energi. Nanti akan belajar ekonomi teknik, kita akan belajar tentang manajemen proyek, K3 kebijakan energi. Kebijakan nasional, kemudian undang-undangnya kayak gimana, kita akan belajar banyak tentang itu. Jadi semua hal yang terkait dengan energi ya kalian paham lah tuntas gitu ya. Dan sistem belajar kita tidak hanya mengadopsi menggunakan belajar di kelas, kalian duduk diem denger nulis nyatet, enggak. Jadi kita pengen kalian aplikatif belajarnya, jadi semua hal sudah berkaitan dengan konteks. Jadi kalau misalnya kalian belajar energi, kalian lihat sendiri energinya seperti apa. Kalian belajar konversi energi, ya konversi langsung energinya seperti apa gitu. Jadi tidak akan belajar hanya untuk menjawab soal, karena itu tidak representatif di dunia global saat ini.
Jadi yang representatif itu ya kalian sudah dapat keahlian dan kalian memang menjadi ahli. Jadi selesai dari LIT kalian memang benar-benar menjadi ahli yang siap bekerja untuk dunia industri. Jadi siap pakai ilmunya. Kalau mau pakai di rumah juga aman, kalian bisa dipercaya. Jadi tidak bikin konsleting di rumah nanti ya. Oke, next. Oke, nah jadi kalau berbicara peluang kerja, teknik sistem energi ini kalau lulus nanti mau jadi apa? Nanya kayak gitu kan misalnya. Ini pasti jadi pertanyaan nih. Pertanyaan entah di dalam hati atau apa. Mungkin teman-teman juga sudah pada browsing. Tapi saya mau sedikit kasih lagi nih gambaran kalian. Kalau di bidang pemerintahan, itu kita punya kementerian namanya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Itu merekrut ahli-ahli di bidang energi, sarjana teknik sistem energi. Itu spesial banget. Itu rumah bagi sarjana di bidang teknik sistem energi. Kemudian sekarang kita punya Badan Riset dan Inovasi Nasional, itu lembaga yang besar banget, teman-teman. Jadi leburan dari LIPI, BPPT, dan banyak lembaga riset lainnya, termasuk energi nuklir ya, Badan Tenaga Nuklir Nasional, itu lebur di BRIN semua. Jadi kalau kalian mau kerja di BRIN, lembaga riset, itu bisa banget. Jadi di BPPT, terakhir BPPT itu sebelum lebur ke BRIN, itu membuat salah satu pembangkit listrik tenaga pembakaran sampah. Jadi dia bakar sampah untuk tenaga pembangkit listrik. Itu udah saya usulkan berapa tahun yang lalu ya, tahun 2017 kalau nggak salah. Dan baru dibuat kemarin 2021, walaupun dengan sistem yang berbeda. Jadi ada banyak hal. Kemudian di LIPI tentu banyak banget. Jadi udah gabung di BRIN. Kemudian ada di tenaga nuklir. Tenaga nuklir untuk menjadi energi ada juga. Jadi nuklir bisa jadi energi. Dan kalian akan belajar nanti, kalau belajar paham energi pasti tahu lah gimana menghasilkan energi dari nuklir. Dan itu sangat berkembang sekarang. Termasuk di Cina sudah mau beralih ke tenaga nuklir. Kemudian ada juga namanya Dewan Energi Nasional. Bisa masuk sana. Mau jadi dosen juga bisa banget. Bisa banget. Apalagi nanti dengan profil LIT, lulusan LIT kalian bisa kuliah di luar negeri, wah jadi dosen di mana-mana bisa. Oke, kalau di BUMN ini perusahaan milik negara, itu Pertamina wajib punya namanya ahli teknik sistem energi. PLN wajib punya. Kemudian ada PT Energi Manajemen Indonesia, ini khusus banget namanya PT Energi Manajemen Indonesia. Ini punyanya BUMN juga. Kalau kalian mau di perusahaan senjata ada Pindad, ada Land Industry, ada Krakatau Steel dan sebagainya. Itu semua butuh ahli teknik sistem energi. Kalau mau kerja bidang industri, ada industri pembangkit listrik, jumlah perusahaannya enggak saya bisa sebutkan, banyak banget di seluruh dunia. Ada industri batu baterai, industri server internet. Ini industri server internet. Jadi kalau kalian tetap pakai internet ya, TikTokan tiap hari, ngapain gitu pakai internet, ini servernya kalau enggak di-maintain sama ahli sistem energi, kalau enggak rugi, mati. Jadi kalau enggak rugi, kalau kebanyakan kan rugi. Kalau enggak rugi, mati gitu. Layanan internetnya mati. Jadi butuh ahli teknik sistem energi di sana. Pusat big data dan cryptocurrency juga yang lagi berkembang naik, itu butuh semua ahli sistem energi. Kalau mau jadi entrepreneur bisa banget. Mau jadi konsultan energi, mau jadi buat bisnis pembangkit listrik, tenaga surya misalnya, tenaga apa, jual ke PLN, bisa banget. Sekarang lagi booming nih listrik atap dijual ke PLN, dan PLN wajib menyerap. Ada undang-undangnya juga. Bisa. Kemudian ada jasa penyedia sistem smart home. Lagi berkembang nih pada IoT-an. Jadi pakai HP, kendaliin rumahnya dari jauh, ya bisa banget buat kayak gitu nanti. Oke, next. Oke, kalau mau bikin project yang prospektif di Nusa Tenggara Barat. Nah, kita ini khusus di Lombok ya, saya bahas. Di Lombok kita sudah punya namanya sedang digarap nih Halal Industrial Park dari Dinas Perindustrian nih. Nanti di sana banyak banget yang sistem energi masuk. Kemudian ada proyek EBT, energi baru terbarukan, nanti bersama Brida ya, Brida NTB, dan masih banyak proyek yang lainnya. Jadi kalau kalian tahu masih banyak, ada yang pembuatan listrik dari dari kotoran sapi untuk biogas dan sebagainya. Ada banyak banget lah pokoknya. Kalau bidang pertanian, ada sekarang ini pertanian Lombok ini pertanian yang ya asal jalan saja gitu.
tapi tidak mempertimbangkan untung rugi. Jadi nanti kalian bisa buat proyek food energy water nexus untuk lahan kering, kita bisa olah lahan kering bagaimana caranya, terutama yang di pinggir pantai yang banyak banget tapi tidak termanfaatkan, itu menjadi proyek kita, bisa kita kerjakan. Sistem cerdas untuk hidroponik itu pernah saya buat ya. Jadi kalau mau adopsi nanti tinggal adopsi aja, program semua alat rangkaian sudah ada. Jadi gampang itu. Jadi kalau sudah belajar enak. Kemudian sistem cerdas untuk kendali lahan pertanian itu kalau misalnya di barat-barat itu sudah jalan. Di Indonesia mah belum apa-apa. Kenapa? Karena kurang ahli di teknik sistem energi. Kemudian kalau mau kelautan dan perikanan bagi teman-teman yang ada di pantai misalnya, energi untuk nelayan, perahu nelayan ini masih susah nih, energi dapat dari mana? Ngecas nggak bisa selfian di tengah laut jadinya. Jadi buat bagaimana caranya. Padahal energi banyak banget nih, ada surya di sana, ada ombak, ada angin macam-macam ada di tengah laut. Tapi kok nggak bisa ditransfer ya? Ini karena kita kurang engineer-nya di bidang teknik sistem energi. Kemudian listrik untuk pulau terpencil. Kalau kalian jalan-jalan tuh di gili-gili itu ada gili Asahan, macam-macam itu gili apa lagi tuh. Banyaklah gili di Lombok ini yang masih belum dapat energi gitu. Jadi kalau belajar bidang teknik sistem energi kita bisa buat proyek untuk menyediakan energi bagi mereka. Bisa ngaji mereka, wah dapat pahala kita banyak. Insyaallah. Kemudian ada pembangkit listrik tenaga angin. Ini kita punya banyak potensi tapi tidak digarap sama sekali. Banyak lagi lah yang lain. Kemudian di bidang industri ada transformasi UMKM menjadi ramah lingkungan. Sekarang habis ngabisin gas misalnya, kita transformasi aja menjadi green industry, industri yang lebih ramah lingkungan. Kemudian inovasi alat produksi. Kemudian masih banyak lagi lah. Nanti kita bahas ini. Kalau mau bahas proyek-proyek kan, wah saya senang banget nih. Datang ke sini kita proyek-proyekan, memang kerjaan saya proyek-proyekannya baru selesai satu proyeknya, tinggal kirim. Nanti kalau ada proyek lagi jos kita gas aja. LIT mah harus kayak gitu. Nanti kita akan bahas banyak tentang hal-hal yang berkaitan dengan energi yang tentunya sangat berguna untuk wilayah kita, untuk Nusa Tenggara Barat, untuk Indonesia, bahkan untuk dunia, karena masa depan dunia ditentukan oleh bagaimana kita mengelola energi saat ini. Oke, next. Udah macet nih. Kayaknya. Bener. Oke, itu aja teman-teman dari saya, singkat. Jadi nanti kalau mau nanya-nanya, lebih banyak nanya aja. Ini lomboktek.id ini sekarang sudah lit.ac.id ya. Ini anunya apa namanya? Websitenya. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak untuk Kak Ismi, Mas Yazrid, dan teman-teman yang lain, adik-adik sudah mendengarkan. Kita lanjut nanti pas acara diskusi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Muji. Masya Allah materinya ini padat, jelas sekali ya. Jadi dari kebutuhan energi itu akan selalu meningkat ya, dari saat ini hingga sampai akhir hayat ini energi itu pasti akan dibutuhkan gitu. Tapi orang-orang yang ahli di bidang energi itu masih kurang. Jadi otomatis lah ya, udah jelas prospek kerjanya itu tinggi banget. Jadi kalian mau keluar negeri buat kerja di sistem energi itu udah banyak banget peluangnya, di dalam negeri pun banyak gitu ya. Itu untuk dari sistem energi. Kemudian sekarang nih kita mau lanjut lagi nih ke pemateri berikutnya. Kita tadi udah bahas energi, sekarang kita mau bahas pangan nih. Kebutuhan pangan di Indonesia, bukan hanya di Indonesia ya, di seluruh dunia itu membutuhkan pangan, dan sudah gencar sih akan terjadi krisis pangan gitu. Jangan sampai kita nih di LIT nggak belajar gimana caranya biar kita nggak kena krisis pangan gitu. Jadi di LIT kita akan belajar bagaimana mengelola pangan. Nah, di sini sudah ada bersama kita dosen teknologi pangan LIT. Di sini sudah bergabung Bu Bai Aprizalia. Beliau di sini saya izin menyapa Bu Lia. Kita biasanya panggil Bu Lia ya di LIT. Beliau kami panggil Bu Lia. Selamat malam Bu Lia. Malam Ibu Ismi, malam semuanya.
Oke, izinkan saya membaca CV beliau ya, CV-nya keren banget nih. Beliau ini alumni dari pendidikan S1-nya alumni dari UNRAM, jurusan kimia. Kemudian beliau lanjut S2 di Australia, di University of Queensland, Australia. Beliau sama ya, sealma mater banget nih sama Pak Mudi gitu, dari S1 sampai S2-nya. Beliau pengalaman kerjanya keren banget nih. Managing Director di Oma Food, ini ya, Korean restoran Indonesia. Kemudian beliau juga quality control di perusahaan Australia ya Bu ya. Iya, sempat sebentar. Sebentar itu lumayan lama sih menurut saya. Ini pengalamannya pasti banyak nih di bidang perpanganan ya. Kemudian beliau juga ini alumni beasiswa LPDP. Dari S1-nya beliau udah dapat grant riset nih di pendanaan penelitian S1 dari Kementerian Pendidikan Indonesia gitu. Kemudian beliau juga aktif menerbitkan jurnal. Di sini sudah ada beberapa jurnal yang beliau terbitkan di bidang pangan ya. Beliau juga ternyata penelitian nata de soya ya. Sempat Iya, dulu. Nih orang-orang Lombok nih penasaran sebenarnya, nata de coco sering buat tapi gagal gitu. Banyak yang kayak gitu. Ini kita langsung saja membahas tentang teknologi pangan di LAI ini mau ngapain aja dan prospek kerjanya seperti apa. Waktu dan tempat saya persilahkan Bu Lia. Iya, terima kasih Bu Ismi. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya perkenalan ulang ya. Saya Bayi Afriza Lia, teman-teman bisa panggil saya Lia. Saya seperti yang tadi Ibu Ismi bilang, saya S1-nya di UNRAM, kimia. Tapi setelah bisa dibilang kasusnya seperti yang juga tadi dipaparkan sama Bu Ismi, sempat bingung sama mau ngapain habis lulus. Akhirnya setelah menimang setahun 2 tahun, akhirnya mutusin untuk cross major ke food science karena saya pikir untuk Lombok sendiri ilmunya lebih aplikatif gitu. Maksudnya kayak nggak perlu kerja sama orang. Bagi saya yang sukanya itu suka diatur-atur ceritanya. Jadi saya lebih memilih untuk lanjut ke food science. Oke, boleh di-share screen, Kak? Jadi teman-teman saya mau cerita sedikit nih pengalaman saya yang cross major dari kimia ke food science. Saya karena nggak punya background food science dan food technology, alhasil ketika cross major itu saya satu semesternya itu khusus untuk bisa dibilang matrikulasi gitu. Jadi belajarnya itu untuk belajar materi-materi yang sifatnya dasar. Boleh di next, Kak? Halo. Ya, ini saya share ya, saya bagi cerita mata kuliah wajib apa saja yang diwajibkan untuk student yang nggak punya background food technology atau food science. Jadi ada 4 mata kuliah wajib waktu itu, ada food chemistry dan analisis. Seperti namanya itu bahas tentang kimia pangan dan analisisnya misalnya nih makanan ini oh ya, teman-teman kalau lihat produk makanan di belakangnya ada nutritional information-nya gitu kan ya. Nah, itu tuh kerjaannya orang food chemistry gitu, nge-analisis misalnya makanan ini proteinnya segini, karbonnya segini dan sebagainya. Kemudian mata kuliah yang kedua itu ada food microbiology, seperti namanya iya kita belajar tentang mikrobiologi pangan. Kemudian yang ketiga ada food preservation, ini lebih ke pengawetan ya tentunya. Di sini saya diajarin buat jam. Kedengarannya basic dan standar banget ya, seolah-olah semua bisa. Emang semuanya bisa. Tapi jam yang dibuat sama orang food technology sama kebanyakan orang itu beda. Karena orang food technology itu punya ini nih, misalnya aturan pemerintah standar untuk jam itu ini seperti apa. Orang food technology bisa ngikutin, sedangkan untuk orang biasa yang mereka asal buat tinggal taruh gula atau terus taruh buahnya dimasak sampai kan kelar gitu. Sedangkan untuk orang food technology kita harus mikirin banyak hal dari kadar gulanya berapa, harus berapa biar produk ini layak untuk dijual misalnya. Kemudian perlu naruh apa aja biar produknya awet, perlu dikemas seperti apa dan sebagainya. Kemudian yang di sini food safety and quality management, kita belajar tentang
ada masuk apa namanya food microbiology juga bagus masuk di sini di mata kuliah ini, tapi di sini kita lebih belajar tentang quality control dan sebagainya, termasuk juga ada beberapa pertemuan yang spesifik ngebahas tentang food security. Saya ingat banget waktu itu pihak kampus ngedatengin dosen tamu dari Oxford, dan apa namanya bahasannya itu benar-benar kayak futuristik banget gitu. Kita benar-benar dibawa ke masa depan, seolah-olah kita sudah di masa depan, di mana di saat itu bumi sudah sangat-sangat banyak, sedangkan lahan pertanian sangat-sangat sedikit gitu. Di sana perannya food technology nantinya, kurang lebihnya begitu. Kemudian ada mata kuliah pilihan, ada 4. Saya nggak terlalu banyak ngambil course selama kuliah di sana, karena saya itu mix gitu, antara research sama coursework. Jadi setahunnya kuliah, setahunnya lagi fokus ke research. Jadi mata kuliah pilihannya itu cuma 4, ada advanced functional food. Di sini kita belajar apa namanya ya apa namanya aspek-aspek fungsional dari suatu makanan gitu. Jadi kalau misalnya jadi ada di makanan itu kandungannya dibagi 2, ada makronutrien sama mikronutrien. Jadi di advanced functional food ini kita fokus bahasannya ke mikronutriennya gitu. Jadi misalnya nih apel itu ada antioksidannya banyak. Nah, di sana itu kita diajar gimana sih cara maksimalin konsumsi apel biar badan tetap fit dan sebagainya. Kemudian ada research methodology, ini ya riset apa namanya methodology research. Di sini mix sebenarnya, nggak cuman bahas research untuk food science atau food technology, tapi mereka juga nge-mix sama research methodology untuk agriculture. Jadi saya ingat waktu itu, jadi kita kelas gede banget dicampur dari anak-anak dari beberapa jurusan, dan itu menarik sekali. Kemudian ada food bioprocessing. Seperti namanya ya, bioprocessing. Waktu itu saya dapat tugas tentang produksi micin, dan itu menarik sekali. Sebelumnya saya tahu micin dibuat seperti apa, tapi tidak sangat detail gitu. Tapi setelah belajar itu jadi tahu, oh gitu. Kemudian ada food biotechnology, ini kita bahas tentang apa namanya aplikasi-aplikasi bioteknologi di bidang pangan. Generalnya begitu. Boleh next, Kak? Nah, kemudian tadi saya bahas kan ya, kalau tadi itu saya ngambil research 1 tahun. Jadi saya ngambil 2 proyek. Yang pertama itu 3D food printing. Jadi ini apa namanya, ini benar-benar teknologi menurut saya waktu itu 2020 lalu itu lagi booming-boomingnya gitu. Dan kampus saya itu menjadi salah satu pusat terbesar untuk pengembangan riset 3D food printing di Australia. Jadi tapi ini gambar yang saya taruh di sini, ini tuh milik dari apa namanya anak-anak PhD yang satu tim sama saya. Saya itu kerjanya fokus di 3D printing cookies. Tapi cookiesnya itu dibuat dari sorghum. Karena waktu itu saya berpikir sorghum ini salah satu potensi dari Nusa Tenggara Barat, dan aplikasinya masih kurang gitu, terutama di 3D food printing. Jadi saya untuk aplikasi 3D food printing, karena sorghum ini kan nggak punya apa tuh namanya gluten ini yang menentukan struktur adonan gitu. Jadi kalau teman-teman pernah ke toko kue, di sana ada beberapa pilihan tepung kan ya, ada yang apa namanya protein rendah, protein sedang, protein tinggi. Nah, maksudnya protein di sana itu adalah kadar glutennya. Nah, dan sorghum flour itu, tepung sorghum itu nggak punya sama sekali gluten itu. Jadi kayak bisa dibilang itu kayak impossible dipakai sebagai bahan untuk 3D printing. Nah, di sana peran saya itu ngeformulasiin apa namanya adonan cookies yang teksturnya mirip seperti cookies yang dibuat pakai tepung yang mengandung gluten, tapi glutennya nggak ada sama sekali gitu. Kemudian buat teman-teman yang penasaran sama 3D printing, mungkin nanti bisa hubungi saya secara personal buat tanya-tanya, boleh, buat diskusi juga boleh. Kemudian untuk proyek yang kedua itu tentang self-morphing food, tapi saya combine dengan 3D food printing. Jadi self-morphing food ini apa namanya background-nya itu adalah gimana caranya apa namanya kita bisa menghemat
packaging gitu. Seperti gambar B di sini, ini adalah pasta. Ini adalah pasta yang bentuknya kayak lurus-lurus semua gitu, compact gitu kan. Nah, ketika dimasak bentuknya bisa menjadi kriwel-kriwel gitu. Bayangin aja kalau misalnya pasta ini dijual dalam bentuk yang udah kriwel-kriwel duluan. Jadi kayak nggak makan space banget kan. Nah, jadi disitulah apa namanya asal muasal kenapa pasta yang yang begini, yang pack space, yang pack space begini itu dikembangkan gitu. Tapi di sana lagi-lagi saya ngambil bahannya itu adalah sorghum, tepung sorghum, tapi tidak fokus ke pasta, melainkan ke snack. Jadi tujuannya itu adalah ngembangin snack untuk education purpose gitu. Jadi dipakai untuk anak-anak gitu. Jadi anak-anak misalnya nih, ibu-ibu misalnya ngedesain kuenya flat gitu kan. Ketika dimasak nanti bisa berubah menjadi bentuk-bentuk yang sesuai kebutuhan anak-anaknya gitu. Next boleh. Oh ya, kemudian teman-teman mungkin nanya ya, lulusan food technology bisa kerja apa sih? Soalnya kan food technology udah banyak ya, maksudnya di NTB sendiri setahu saya 3 atau 4 kampus sudah punya jurusan ini gitu. Yang pertama gini, tentu peluang kerjanya sebagai food technologist. Karena gini, kalau teman-teman Google kebutuhan apa yang dibutuhkan paling oleh umat manusia sedunia, pasti jawabannya ada. Kalau kita tahu makanan ini adalah kebutuhan pokok dari semua orang, masa masih ragu sih untuk berpikir nanti kerja apa ya gitu. Dengan kalian di LIT ini kalian bakalan bahasa kasarnya didesain dari cara berpikir kalian, dari skill kalian untuk bisa melihat segala sesuatu menjadi masalah yang perlu diselesaikan gitu. Saya harap kalian ngerti maksud saya. Kemudian sebagai food consultant, ada researcher dan academician juga, kalian tentunya harus lanjut kuliah dan LIT sudah berkomitmen untuk membantu teman-teman untuk mempersiapkan teman-teman untuk lanjut kuliah entah itu dalam negeri atau luar negeri, kemudian sebagai food entrepreneur. Ngomong tentang food entrepreneur ya, potensi untuk menjadi food entrepreneur di Lombok ini atau di Nusa Tenggara Barat ini gede banget. Boleh next, Kak? Iya. Jadi yang pertama kita punya alam yang subur. Jadi kita punya sumber daya hasil pertanian yang beragam banget dan berlimpah banget. Kemudian yang kedua, lokasi kita cukup strategis. Kita berada di timur ataupun ke barat Indonesia itu sangat memungkinkan. Apalagi sekarang jalur laut dari Surabaya dan ke Lombok yang direct itu udah ada. Itu yang lebih sering gitu ketimbang zaman dulu. Kemudian di sektor pariwisata, Lombok itu digadang-gadangkan sebagai next Bali-nya Indonesia. Kemudian di sini kita lihat sektor pariwisata ini sebagai peluang besar untuk untuk menjual, untuk mempromosikan produk olahan pangan kita gitu. Sekarang tugasnya adalah gimana caranya kita bisa memanage, mempersiapkan, mengemas produk kita biar layak dikonsumsi orang-orang luar dan juga kalau bisa dikirim maksudnya diekspor ke negara-negara asal turis-turis itu. Kemudian kita juga punya kuliner lokal yang khas. Makanan Lombok itu tidak diragukan lagi enak-enak, tapi gimana caranya ini tuh bisa dikomersialkan lebih modern lagi dan lagi-lagi gimana caranya produk kita itu bisa maksudnya memiliki standar yang bisa diterima di pasar luar negeri. Misalnya nih kita bicara tentang hasil pertanian. Pasti teman-teman yang orang Lombok pasti sering banget dengar tetangga-tetangganya yang petani mungkin yang bilang tahun ini mereka rugi berat gara-gara misalnya tomat harganya anjlok. Saya sempat dengar tomat di Lombok Timur harganya menyentuh 500 perak dan para petani memutuskan untuk tidak panen tomatnya, biarin aja rusak di ladang gitu. Soalnya kalaupun mereka panen biaya untuk
biaya untuk panennya aja tidak cukup gitu, tidak tertutupi dengan harga jualnya. Kemudian nggak cuma tomat, cabai juga begitu kasusnya serupa. Lombok juga punya potensi rumput laut yang sama sekali masih jauh dari kata cukup untuk diolah secara maksimal gitu. Kemudian kita juga punya potensi kemarin sempat dibahas itu sarang burung walet yang proses di Lomboknya itu belum maksimal karena rata-rata para petaninya, pengusaha burung waletnya itu ngirim dalam bentuk mentah. Bayangin saja kalau misalnya burung waletnya bisa diolah lebih maksimal di Lombok, itu akan menyerap tenaga kerja yang lebih tentunya, yang pertama. Yang kedua, bisa menghasilkan profit yang lebih tinggi untuk petaninya. Jadi itu aja ya dari saya. Sebelum saya tutup, saya mau bilang gini sama teman-teman, ya teman-teman calon mahasiswa LIT ya. Food technology ini emang bukan yang baru di Lombok ya, di NTB, tapi percaya deh, food technology di LIT ini didesain tidak untuk menghasilkan sarjana yang serupa dengan sarjana lulusan kampus-kampus yang lain gitu. Sampai ketemu di LIT semuanya. Kalau ada pertanyaan nanti ya di diskusi. Terima kasih banyak Bu Lia atas penyampaiannya. Tuh udah dibilang ya sama Bu Lia tadi, udah diceritain nih di LIT, nanti dikasih bocoran nih belajarnya apa aja, dan saya rasa belajarnya menarik, sangat menarik. Saya aja pengen nih jadi orang pangan gitu. Kemudian tadi kebanyakan memang dari calon-calon mahasiswa kita ini orang tuanya petani gitu, dan rata-rata yang ngambil teknologi pangan ini yang memang dasarnya orang tuanya petani gitu. Mereka sudah benar-benar mantap mau ambil teknologi pangan ini karena ingin memajukan desa dan perekonomian keluarga gitu. Enak ya ngambil teknologi pangan, nggak perlu cari kerja tapi buat pekerjaan untuk orang lain gitu ya, buat usaha di rumah gitu. Dibantu dari didukung oleh. Terima kasih banyak Bu Lia. Sama-sama Ibu Ismi. Oke, sekarang kita ini nih udah rekayasa sistem energi udah, teknologi pangan udah nih. Sekarang kita mau lanjut ke membahas tentang kekayaan alam ini bisa kita olah dengan kemajuan teknologi dari sisi rekayasa hayati nih. Di sini sudah bergabung juga dosen rekayasa hayati. Selamat malam Pak Ardityo. Selamat malam. Pak Ardityo ini, selamat malam Pak. Nah, beliau ini dosen LIT. Kalau sekarang beliau ini sedang sibuk menyelesaikan disertasi. Kita doakan semoga cepat selesai dan bergabung secara offline di Lombok bersama kita. Kalau saya bacakan sedikit CV singkat beliau. Beliau ini selain dosen dari City Learning Indonesia, jadi beliau ini punya bimbingan belajar. Kemudian beliau juga seorang peneliti dan pernah menjadi dosen di UGM. Wah, dosen UGM nih pindah ke LIT, apalagi coba. Kemudian beliau ini juga, saya bacakan background pendidikan beliau. Beliau ini S1 di Universitas Gajah Mada, UGM Jogja. S2 juga di Universitas Gajah Mada, ngambilnya Forestry Science. Beliau dari S1 udah ngambil Forestry Science sampai S3. Nah, beliau S3-nya di luar negeri juga nih. Beliau lagi S3 di University of Göttingen, Jerman. Jauh-jauh nih di Jerman, ikut Zoom sama kita nih. Nggak tahu tapi ya sekarang posisinya Pak Ardityo ini di mana gitu. Oke. Mungkin di Jogja nih Kak Sri ya. Oke. Ya. Karena risetnya di Indonesia juga ya. Oke, thank you. Oke, beliau lagi riset di Indonesia ternyata ya. Kita doakan semoga cepat selesai ya. Bisa kelar S3-nya. Kemudian kita lanjut saja pemaparan materi dari Pak Ardityo. Pak Ardityo, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih sebelumnya Kak Isri, juga
Terima kasih kepada semua tim LIT ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga para mahasiswa semua. Mohon bantuannya mungkin untuk slide-nya yang sudah dikirim untuk ditampilkan. Baik. Ya, terima kasih sebelumnya. Malam ini kita akan sedikit membahas nih teman-teman ya, secara brief ya. Jadi saya katakan kenapa brief, karena jurusan ini, bioengineering ini ya kalau dibandingkan dengan kedua jurusan yang sudah dipaparkan tadi sama Pak Muji, sama Ibu Baik ya, itu secara apa ya, secara bidang kalau kita cari itu jurusannya itu jarang banget gitu ya, di Indonesia itu. Kalau teman-teman mungkin kalau mau melihat jurusan bioengineering itu yang apa ya istilahnya benar-benar namanya rekayasa hayati gitu ya, itu mungkin baru satu gitu. Tapi yang istilahnya ada rootnya, akarnya atau turunannya gitu kan istilahnya ya, itu ada ya, kayak misalnya biologi, bioteknologi kayak gitu. Tapi bioengineering itu sangat jarang ya, seperti itu. Jadi ini khusus buat teman-teman yang di Lombok nih ya kan, sampai didirikan oleh founder LIT nih untuk harus ada nih, karena apa? Karena jurusan ini sangat menjanjikan teman-teman ya. Oke, next slide dulu mungkin. Oh ya, oke. Apakah suara saya sudah jelas terdengar teman-teman? Atau ada yang Jelas, ini? Pak. Oh jelas ya. Oh, oke. Berarti tadi ada yang, karena tadi ada yang di chat ini nih, ngechatnya, oh kok nggak kedengeran suaranya? Oh ya, oke. Ya baik. Ya, nggak apa-apa ya. Di sini saya lanjutkan lagi ya. Jadi untuk jurusan bioengineering ini ya, oke Kak, ya tetap semangat ya, walaupun sinyal mungkin kurang jelas dan sebagainya, tapi kita tutupi dengan semangat dan motivasi belajar ya. Oke. Jadi di bioengineering ini kita akan banyak belajar tentang jurusan yang istilahnya perpaduan antara biologi sama teknik kayak gitu ya. Makanya namanya bioengineering teman-teman ya. Loh, kok istilahnya kok kenapa sih kok dinamakan dengan bioengineering ya? Kenapa sih kok istilahnya rekayasa hayati? Karena teman-teman nanti akan juga menemui banyak sekali mata kuliah yang sifatnya emang rekayasa gitu ya. Tapi kalau di tempatnya Bapak Muji itu yang direkayasa adalah energi. Nah, kalau di sini kita akan melihat seperti apa sebetulnya proses-proses yang terjadi di dalam makhluk hidup, teman-teman. Ya, makanya kalau teman-teman perhatikan di sini tadi sudah sempat di setel ya videonya, yaitu ada salah satunya selain veterinary juga ada bioproses. Nah, di sini kalau saya itu lebih ke bioprosesnya. Ya, jadi nanti yang saya jelaskan ini lebih mengarah ke bioprosesnya. Kenapa sih? Oke, yuk next dulu, next slide dulu. Ya. Kenapa sih bioengineering gitu kan? Oke, silakan. Nah, pertama adalah bahwa saya education background-nya adalah di bidang kehutanan dengan spesifikasi ilmu di bioteknologi dan pemuliaan. Jadi saya kalau di Jerman di University of Göttingen itu masuk di jurusan Fakultas Ilmu Kehutanan dan Ekologi, atau kalau dalam bahasa Jermannya adalah Forstwissenschaften und Waldökologie. Ya, itu jurusannya gitu. Jadi di sini kita belajar banyak tentang seperti apa sih sebetulnya peran dari teknologi di dalam upaya kita untuk istilahnya selain melestarikan juga memberdayakan, ya kan, supaya lingkungan kita itu juga bisa memberikan satu nilai tambah ya bagi kehidupan manusia kayak gitu ya. Nah, inilah yang menarik nanti ya di dalam bioengineering ini.
Kalau saya itu selama ini berkecimpung di spesies-spesies tanaman keras, teman-teman. Tanaman keras itu maksudnya tanaman kayu ya. Jadi kayak misalnya ada meranti, kemudian ada sengon, ya. Kemudian juga ada spesies-spesies yang punya istilahnya fase hidupnya itu pohon sampai ke pohon. Ya, oke. Ini education background saya. Jadi teman-teman feel free to share, to ask, to discuss with me ya tentang ilmu pengetahuan terutama di bidang bioeng ini. Oke. Next slide, silakan. Oke, ini adalah beberapa contoh gambaran ketika saya belajar ya di Jerman. Ketika saya ada praktek ya, istilahnya praktek lab, kemudian saya bertemu dengan profesor langsung untuk berdiskusi tentang metodologi ya, kemudian mengunjungi labnya. Teman-teman bisa melihat di situ pada bagian gambar yang atas kanan. Di situ ada form population genetics. Jadi sebetulnya bioeng ini, terutama di bioproses itu nanti kita akan belajar dari A sampai Z tentang seperti apa sih sebetulnya kita mengelola sumber daya genetik di alam kita, terutama di alam NTB ya, di Lombok gitu. Jadi unik banget karena ternyata secara spesies itu Lombok itu punya spesies-spesies tanaman endemik yang menarik sekali, yang mana di situ ada yang betul-betul langka tapi ternyata juga bernilai komersial. Nah, ini tugas kita nih teman-teman. Bagaimana kita conserve it while the same time kita juga melakukan proses bagaimana memberikan added value-nya gitu. Jadi ini yang menarik ya, karena kita tuh conserve-nya itu adalah bagaimana dengan memperbanyak gitu, ya kan? Jadi conserve terbaik itu kan sebenarnya memperbanyak individunya kan gitu ya. Kalau nanti makin banyak, maka kita bisa pilih gitu, mana yang harusnya ini oke, kita harus conserve yang dari indukan ABC, ya kan, progeny atau keturunannya, gitu kan. Tapi at the same time untuk yang memang udah banyak bisa diperbanyak ya kan, istilahnya perbanyakannya, maka kita bisa melakukan proses komersialisasinya gitu. Jadi ini kita bisa melakukan langkah yang kolaboratif di dalam dua upaya sekaligus gitu. Jadi nah inilah nanti keunikan dari bioeng di khususnya untuk spesifikasi jurusan bioproses ya. Itu sedikit gambarannya, kurang lebih seperti itu. Oke, next slide, silahkan. Nah, jadi kalau kita bicara tentang jurusan ya, tentu ini sudah teman-teman pun bisa memperhatikan di ini ya, di website ataupun di sosial medianya LIT gitu kan. Nah, siapa di sini yang mungkin belum add? Oh oke. Ada yang raise hand ini Kak Sri, gimana nih Kak? Kak Sri, oke, mohon bantuannya. Ini seperti apa? Ada yang nanti aja Pak, lanjut aja dulu. Oh ya oke. Pak ya. Kita lanjutkan Oke. materi dulu. Baik, terima kasih ya. Oke, mohon bersabar ya Kak Reza ya. Nanti boleh banget langsung ditulis di kolom chat dulu ya, supaya nanti bisa langsung masuk list pertanyaan. Mantap banget ya, langsung curious kemudian menanyakan terkait dengan apa yang ingin disampaikan. Dan ini saya tunggu banget nih dari anak-anak LIT. Harus kayak gitu ya, take inisiatif, asking ya kan, berani untuk mengajukan pertanyaan dan berdiskusi ya. Ini menarik. Oke, aku lanjutin dulu ya teman-teman. Jadi ini ya ada Bioengineering Department ya, atau rekayasa hayati ya, ini sudah bisa secara jelas teman-teman bisa cek sendiri ya kan, secara teoritis ya. Tapi sebenarnya kayak apa sih? Nah, kayak gitu ya, lebih detailnya gitu. Next slide, silakan.
Oke. Nah, ini teman-teman, kalau kita bicara masalah subjek, ini adalah daftar ya, daftar rencana mata kuliah lah, subject rank list yang memang disiapkan oleh tim dosen di apa namanya bioengineering ya. Itu yang pertama jelas tadi pengantar bioteknologi. Jadi teman-teman di sini perlu mengetahui dulu seperti apa sih gitu kan. Teman-teman tuh akan pelajari itu apa aja gitu kan, tujuannya apa sih ya, kita perlu tahu konsep dasarnya kayak apa sih biotek. Nah terus teman-teman tadi juga sempat melihat ada Kak Baik ya di food technology yang membahas tentang food biotechnology. Nah itu adalah ujungnya teman-teman, jadi itu adalah ujungnya, salah satu way of apa ya, way of career-nya gitu ya, jadi food biotechnologist gitu kan. Nah tapi kita di sini itu adalah secara dasar dulu kalau yang di mata kuliahnya ini. Jadi apa aja sih? Ya, contohnya ini ya, ada silabusnya, kemudian buku ajarnya apa sih kira-kira yang bisa kita cermati kayak gitu. Ini ada teman-teman ya. Oke. Jadi misalnya kayak pemuliaan. Jadi teman-teman kalau perhatikan misalnya teman-teman melihat tanaman ya, melihat tanaman. Mungkin teman-teman melihat ada beberapa individu tanaman gitu kan. Tanamannya sama sih, spesiesnya sama. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa ternyata mereka ini berasal dari indukan yang berbeda? Misalnya, dia ini ternyata indukan yang ada di Sulawesi. Yang satunya indukannya dari Papua. Yang satunya lagi dari NTB. Satunya lagi mungkin dari Jawa. Terus apa sih bedanya? Nah, kemudian seperti apa sih statusnya? Kalau dia ternyata langka, berarti harus kita lakukan konservasi. Kan gitu. Kalau misalnya dia laku secara komersial, berarti harus kita muliakan. Nah, gitu. Nah, inilah fungsi dari kita belajar tentang bioteknologi ini. Ya. Jadi bagaimana kemudian kita ketika ada proses pemuliaan di situ, ya kan? Nah, menggunakan teknologinya itu adalah ada di dalam aplikasi di pengantar bioteknologi ini. Ya, seperti itu. Next slide. Oke. Ini aku contohin beberapa ini ya teman-teman subjek ya. Ya mungkin nggak semua, tapi nggak secara gambaran saya coba untuk berikan seperti apa. Gitu. Terus kalau di mata kuliah biologi molekuler, ya, molecular biology. Jadi kalau di sini kita melihatnya itu, kalau tadi biotek itu adalah tentang bagaimana sih hubungannya ke bioproses, ya kan, pemuliaan. Nah kalau ini lebih masuk lagi teman-teman, lebih spesifik lagi. Jadi gimana sih kaitan struktur dan kimianya, kayak gitu. Loh kenapa sih kok kita harus tahu ini Kak? Iya, karena disitulah kita memahami prosesnya. Jadi sebetulnya misalnya kita case-nya adalah di tumbuhan gitu ya, makhluk hidup tumbuhan. Apa sih prosesnya? Seperti apa sih yang namanya dogma sentral klarifikasi? Yang ada replikasi, transkripsi, translasi. Itu apa? Kenapa? Kalau kita nggak kenal, maka nggak sayang kan gitu ya, ibarat kata. Jadi kita kalau nggak kenal tanaman, prosesnya apa yang ada di situ, maka kita bagaimana mau melakukan proses bioteknologinya? Bagaimana kita mau melakukan proses pemuliaannya? Kan gitu, ya kan? Nah, ini adalah pentingnya kita belajar tentang biologi molekuler. Nah, ini teman-teman bisa lihat silabinya sama buku ajarnya, ya. Oke. Nah, next slide. Di biologi molekuler ini kita juga nanti akan belajar tentang seperti apa sih metode yang kita pakai ya, hubungannya dengan bioteknologi tadi. Jadi metode-metode untuk kita menganalisis, ya kan, population genetics tadi menggunakan bioteknologi. Metodenya dengan menggunakan yang namanya PCR atau polymerase chain reaction. Nah, nanti kita akan belajar banyak di situ ya. Bagaimana kita kemudian bisa mengembangkan misalnya contoh lacak balak. Ya kan? Lacak balak itu gimana, Kak? Misalnya pohon itu ditebang dari lokasi mana, indukannya siapa,
terus habis itu kapan? Nah itu. Nah ini dia ya. Jadi di situ teman-teman akan belajar menggunakan teknik-teknik bioteknologinya untuk mengetahui itu. Itu contoh aja fungsinya. Kemudian teknik untuk kita tahu keanekaragaman genetik. Ya, keanekaragaman genetik itu apa? Jadi seperti apa sebetulnya keanekaragaman genetik dari satu spesies? Kenapa? Karena ini akan menjadi dasar yang akan membawa kita ke arah analisis apakah kekerabatan dari kami ya di dalam spesiesnya ini ya itu antar apa namanya istilahnya antar indukan lah ya kita katakan itu tuh masih jauh atau jangan udah deket ya kayak gitu ya. Nah, kalau jauh wah berarti riskan tuh kan gitu. Nah itu tuh nanti kita akan belajar banyak di situ. Oke. Terus berikutnya rekayasa genetik. Nah, ini adalah teknik-teknik dasar untuk rekayasa genetika. Jadi contoh misalnya teman-teman tahu yang namanya cloning gitu ya misalnya. Kayak apa itu? Seperti apa sih? Kenapa sih ada cloning kayak gitu? Terus teknik-teknik dasarnya menggunakan plasmid, kemudian ada yang namanya DNA slicing atau pemotongan. Terus DNA unifikasi atau penyatuannya seperti apa, ya kan? Proses-prosesnya dari kita melihat dari itu misalnya di bakteri kayak apa, di virus kayak apa, bakteri levat itu kayak apa dan sebagainya. Itu rekayasanya prosesnya kayak apa, itu kita akan belajar juga di sini. Ya, oke. Kemudian next slide. Silakan teman-teman juga bisa mulai mencermati nih ya. Take inisiatif untuk ternyata ada bukunya ya kayak apa ya, nah gitu ya. Oke, jadi ingat bahwa anak-anak LIT itu harus take inisiatif. Artinya ketika teman-teman lihat informasi ini, langsung search, cari apa itu, kembangkan diri. Ya, tadi kita di sini adalah fungsinya adalah sesi pemantik nih, ya, biar teman-teman kemudian jadi self learner, ya, mau untuk terus belajar. Kemudian 4 microbiology. Nah, tadi mungkin yang sudah dibahas sedikit juga dengan Kak Baik ya, ada food microbiology ya. Jadi ini nanti kayaknya akan banyak nih proyek-proyek yang kita bisa kolaborasikan ya antar prodi nih. Wah, ini menarik banget ya. Kalau dari jurusannya Pak Muji tadi teknik dan rekayasa energi itu bioenergi, biofuel ya kan. Kemudian ada biodiesel, biogas ya. Itu ranahnya anak bioeng juga nih, ya kan? Bagaimana kita menemukan misalnya contoh Jatropha curcas, ya kan? Jarak pagar misalnya, tanaman yang menghasilkan biofuel, kan gitu. Gimana kita kemudian melakukan proses untuk memuliakannya, kemudian gimana rekayasa genetikanya supaya dihasilkan benih-benih yang istilahnya nanti minyaknya banyak, ya kan? Hasilnya bagus gitu. Nah, itu misalnya gitu ya. Nah, jadi ini yang di energi nih. Kalau food, nah itu nanti sama siapa Bu Baik nih, ya kan? Kak Baik nih. Nanti bisa juga tuh ke arah food. Tapi kalau kita itu adalah ke mikroorganismenya. Ya, kita belajar tentang istilahnya life science-nya. Ya, jadi bagaimana kita melihat secara makhluk hidupnya tuh kayak apa gitu. Itu harus tahu dulu, ya kan? Nah, nanti misalnya food, kalau food microbiology misalnya contoh kayak yogurt ya, mungkin Kak Baik lebih paham lah kalau ini ya, nanti bisa ditanyakan. Tapi kita itu bakterinya yang bagus yang harus kita kembangkan yang kayak apa ya? Nah gitu tuh, mikirnya begitu ya. Jadi saat ini adalah era kolaborasi, era mengintegrasi, jadi kerjasama, kemudian kolaborasi proyek antar prodi itu akan jadi sangat menarik teman-teman, dan bioeng ini sangat mendukung tentunya nanti di dalam proses ini. Jadi teman-teman bisa apa ya istilahnya bisa belajar banyak sekali ya di dalam jurusan ini. Oke, ini adalah gambaran ya sekilas tentang mata kuliah microbiology. Oke. Terus berikutnya next silakan. Ya. Nah, dari jurusan bioeng ini
aku ingin coba memberikan gambaran sedikit nih teman-teman. Nah, saya nggak tahu apakah mungkin videonya bisa dibantu untuk di play nggak ya, mungkin ya. Oke, dari ini tim mungkin nggak harus semua sih, tapi mungkin bisa ya. Jadi istilahnya tadi saya nyiapin learning sample sih teman-teman. Nah, ini kayak apa sih sebenarnya, apa sih itu ya, istilah-istilah yang tadi disebutin tuh mungkin kalau teman-teman di mana di sekolah mungkin di SMA kan udah belajar ini ya, apa namanya, misalnya contoh kayak ini transkripsi, translasi gitu-gitu mungkin ya udah belajar. Nah, ini secara detail. Oke, mungkin bisa di play sedikit ya. Oke. Oke, nggak harus The replication of DNA begins at a sequence. The replication of DNA begins at a sequence of nucleotides called the origin of replication. Helicase unwinds the double-stranded DNA helix, and single-strand binding proteins react with the single-stranded regions of the DNA and stabilize it. DNA polymerase III is the major enzyme involved in DNA replication. DNA polymerase III can only add a nucleotide to the 3' end of a pre-existing chain of nucleotides, and it cannot initiate a nucleotide chain. Therefore, an RNA polymerase, called a primase, constructs an RNA primer, a sequence of about 10 nucleotides complementary to the parent DNA. DNA polymerase III can then add deoxyribonucleotides to synthesize the new complementary strand of DNA. Because the two parent strands of DNA are antiparallel, they are oriented in opposite directions and must therefore be elongated by different mechanisms. The leading strand elongates toward the replication fork by adding nucleotides continuously to its growing 3' end. In contrast, the lagging strand, which elongates away from the replication fork, is synthesized discontinuously as a series of short segments called Okazaki fragments. When the DNA polymerase III reaches the RNA primer on the lagging strand, it is replaced by DNA polymerase I, which removes the RNA and replaces it with DNA. DNA ligase then attaches and forms phosphodiester bonds. The DNA is further unwound, new primers are made, and DNA polymerase III jumps ahead to begin synthesizing another Okazaki fragment. For simplicity, DNA polymerase III has been depicted as separate units, one acting on the leading strand and the other acting on the lagging strand. The current view of DNA polymerase III is that the two subunits function together with the DNA on the lagging strand, folding to allow the dimeric DNA polymerase molecule to replicate both strands of the parental DNA duplex simultaneously. Proteins other than DNA polymerase III are not shown. Oke, cukup satu video aja nggak apa-apa. Untuk yang videonya sampel ya teman-teman. Jadi itu adalah contoh ya bagaimana kemudian kita mempelajari tentang kalau tadi itu adalah penjelasan mengenai contohnya adalah DNA replication atau proses replikasi yang terjadi pada DNA ya, seperti itu. Oke, nah it's gonna be a lot more fun and exciting ya untuk kita belajar. Jadi nanti juga ada, ini saya sebenarnya sudah menyiapkan beberapa video, tapi ya mungkin itu dibuat sebagai hints dulu ya untuk teman-teman nih ya. If you have become more curious and then I'm succeed ya, untuk kemudian let's play gitu another video answer. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak. Untuk profesi ya tadi yang belum ya mungkin karena saya sedikit gambaran di videonya. Jadi untuk profesi mungkin bisa dibantu untuk share screen-nya.
Mungkin yang profesi terakhir sih mungkin boleh Kak dibantu ya untuk terkait dengan profesi yang bisa kita inikan ya di Bioplank. Nah ini adalah project plan yang kita rencanakan. Nah ini adalah job prospect. Nah teman-teman nanti bisa contohnya nih ya, siapa yang nggak kenal tuh yang kiri ya tadi. Nah kalau ini dosen. Nah teman-teman bisa menjadi memilih profesi jalur sebagai dosen. Ini yang kiri ini dosen pembimbing saya dulu waktu S2 Bapak Sabto ya di UGM ya. Kemudian itu kalau dosen negeri ya di kampus negeri, ada juga dosen kampus swasta yang Pak Ahmad Rusdan ini juga merupakan salah satu begawannya ini nih Rekayasa Hayati ini ya. Beliau ini juga ahlinya juga di bidang BUMN ya. Ini beliau di dosen di kampus swasta di, aduh saya lupa namanya apa, Yarsi apa ya, Yarsi kalau nggak salah ya, yang Yarsi. Nah, terus next yaitu selain itu sebagai lecture. Oke, terus nah ini untuk teman-teman yang tertarik dengan bisnis ya di bidang entrepreneur. Yang kiri itu Kak Charlene, ini juga our DLPDP juga yang mendirikan ini Nusantics ya, perusahaan bioteknologi. Kemudian yang kanan ini adalah startup juga hampir sama kayak Nusantics, yaitu Nala Genetics ya. Tapi kalau Nala Genetics fokusnya ke personal screening dan intervensi kayak gitu ya. Jadi sementara Nusantics itu lebih ke arah ini ya, meskipun sama-sama sih kesehatan juga gitu ya, tapi spesifikasinya berbeda dengan Nala ya. Ini keduanya adalah founder startup dan ini istilahnya udah cukup populer ya di kalangan mahasiswa. Oke, next slide. Ini kalau teman-teman yang tertarik dengan prospek job sebagai entrepreneur ya, seperti itu, founder startup. Ini researcher ya, beliau ini adalah yang dulu membimbing saya di Kementerian Kehutanan untuk melakukan proses magang, teman-teman. Jadi saya dulu magangnya di lab itu sama beliau ini untuk biologi molekuler ya. Nah ini beliau juga termasuk ahlinya di bidang di tanaman kehutanan ya, khususnya spesifikasinya untuk bioteknologi dan pemulihan. Nah, itu kemudian nextnya satu lagi adalah yang tadi project ya. Project itu yang bisa kita sampaikan ya. Ini adalah beberapa project yang kita bisa kerjakan. Konservasi sumber daya genetik untuk yang sebagai tanaman lokal endemik, langka bernilai tinggi. Kalau manajemen itu untuk mengembang bisnisnya, startup ataupun usaha lain itu bisa menjadikan banget ya. Khususnya nanti ketika kita bicara masalah bioinformatics misalnya, kayak gitu ya. Jadi gimana kita mengelola genom dari satu spesies, itu menarik sekali ya. Terus kayak bioteknologi dan pemulihan itu untuk yang tadi ya, metode-metode teknik-teknik mengukur keanekaragaman hayati, kemudian mengukur seperti apa sih sebetulnya situasi ya spesies tersebut untuk konservasinya dan sebagainya. Oke, mungkin itu dari saya. Mohon maaf kalau sekiranya ini kelebihan waktu ya, saya kembalikan ke Ibu Sri ya. Oke, terima kasih banyak. Ya. Terima kasih banyak Pak Ardityo sudah disampaikan nih tadi sama Pak Ardityo. Kita di Rekayasa Hayati ini akan belajar apa? Kalau dipikir-pikir teorinya agak susah ya, kalau dibayang-bayang gitu. Tapi setelah kita pelajari dan kita aplikasikan itu enak banget loh. Dan saya adalah alumni bioteknologi, jadi belajarnya di kelas itu memang agak challenging banget ya belajarnya gitu, tapi pas praktikum itu asik banget gitu. Dan kebetulan saya orang bioteknologi dan bergerak di ini molekuler bioteknologi gitu. Saya tesisnya merancang tentang rekayasa tumbuhan gitu. Jadi bagaimana dari lab molekuler keluarnya jadi hasil tumbuhan yang hasil rekayasa begitu. Jadi saya dulu tesisnya itu rekayasa ini apa sih enzim gitu.
regulasi aktivitas enzim di tebu. Jadi kita gennya kita ambil dulu, gen dari tebu itu kita ambil dulu, kita masuk ke lab dan kita teliti, kita otak-atik nih pakai berbagai regen dan kit gitu, dan pada ujungnya kita dapat klon bakteri, kita suntikan kembali ke tumbuhan nih, jadi tumbuhannya bisa menghasilkan gula yang lebih tinggi gitu. Itu hasil orang rekayasa hayati ya. Kemudian tidak hanya itu, teman-teman juga bisa aplikasi pupuk gitu. Kebetulan saya penelitiannya selain tanaman di pupuk juga gitu. Jadi di lab kita klon-klon tuh bakterinya, kita rekayasa nih genetikanya gimana gitu, biar nanti dia bisa menghasilkan, kayak di petani itu kan kita menggunakan pupuk NPK ya, jadi P itu sebenarnya susah larut gitu. Bagaimana dengan bakteri ini yang kita hasilkan di lab ini di lapangan bisa melarutkan P gitu, jadi hasil pertaniannya meningkat gitu. Itu sedikit cerita tentang hasil penelitian dari rekayasa hayati. Jadi teman-teman jangan yang berpikir wah susah nih genetika gitu, mikrobiologi, tapi kita bisa lihat hasilnya, prospeknya ke depan itu seperti apa gitu. Saya juga ini kan bukan hanya di sini ya, kita juga bisa buat jamur ya di rekayasa hayati teman-teman. Kebetulan di rumah saya juga sedang buat jamur dari sampah gitu, yang jadi limbah orang rekayasa hayati itu bisa jadikan pangan gitu. Jadi nanti dibantu sama orang pangan ya untuk packaging hasil rekayasa hayati gitu ya Pak ya. Itu Betul sekali rekayasa hayati Bu asik Sri. banget kan ya. Itu pastinya itu akan sangat bervariasi banget ya, dan betul kebanyakan nanti teman-teman juga akan itu mungkin bisa jadi sedikit nanti aku mau bidang apanya ya gitu ya, karena saking banyaknya gitu kan. Jadi banyak betul pilihan. sekali ya. Iya, Jadi, sangat banyak, nggak cuma sangat di luas. tanaman ya. Betul. Nggak cuma ditanam, kita juga bisa ke hewan gitu. Bagaimana menghasilkan daging, tapi nggak ada sapinya gitu. Nggak ada sapinya, betul sekali. Kan Pak ya? Ya, sudah ada startup-nya juga. Iya. Itu orang-orang rekayasa hayati yang melakukan itu. Iya, betul. Oke, ini kita sudah di penghujung acara, kita udah mau masuk ke sisi tanya jawab. Tadi udah ada yang resen nih, kita udah bahas nih 3 jurusan yang ada di LIT, dari sistem energi, kemudian teknologi pangan. Di sini banyak banget yang ambil teknologi pangan, dan rekayasa hayati juga, sistem energi juga banyak peminatnya gitu. Sudah ada yang raise hand, kami persilakan Reza Apriani untuk unmute dulu. Perkenalkan diri dulu, ngambil jurusan apa kalau sudah daftar, kemudian mau bertanya kepada siapa. Terima kasih, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Apriani, mengambil jurusan Teknologi Pangan. Yang ingin saya tanyakan di sini, tadi kan dijelaskan sedikit tentang apa-apa yang akan kita pelajari nanti di jurusan Teknologi Pangan. Kita belajar tentang pertanian, tata boga, gizi, dan lain-lain. Jadi sebenarnya apa sih bedanya dari jurusan Teknologi Pangan, tata boga, ilmu pangan, dan pertanian? Terima kasih. Oke, jadi pertanyaannya untuk Bu Lia ya. Halo Bu Lia, mungkin bisa langsung bergabung lagi di sini. Di sini ada Reza Apriani yang menanyakan apa sih bedanya teknologi pangan ini sama ilmu gizi, pertanian, dan banyak sekali ya yang mencakup ke teknologi pangan ini. Jadi Reza ini bingung ini gimana. Silakan Bu Lia. Halo Reza, salam kenal. Iya Bu, salam kenal. Jadi gini ya, emang banyak yang bingung terutama tentang perbedaan antara tata boga dengan food technology. Kalau tata boga itu lebih spesifik ke cara masak. Sedangkan kalau ahli pangan itu maksudnya ahli teknologi pangan itu kita lebih ke scientific aspeknya gitu. Jadi misalnya nih, kalau Reza pergi ke supermarket, lihat produk makanan mulai dari mie instan sampai biskuit apapun, itu kerjaannya orang teknologi pangan. Tapi kalau Reza ke restoran, semua makanan di sana itu kerjaannya orang tata boga. Secara kasarnya seperti itu. Kemudian untuk pertanian itu lebih ke, namanya juga pertanian ya, cara bertani. Yang tadi itu saya mention gabung dengan anak pertanian, itu lebih ke
metodologi penelitiannya orang pertanian gitu. Jadi mungkin karena bahasan metodologi research-nya untuk food technology itu dianggap juga, jadi mereka mungkin untuk ngisi biar full 1 semester itu mereka juga ngajarin kita tentang methodological research untuk pertanian. Reza bisa ini ngerti, paham? Iya, Bu. Iya. Iya, thank you Reza. Ya, Bu, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Bu Lia atas penjelasannya. Bagaimana Reza, sudah dipahami apa perbedaan dari Alhamdulillah. tata boga dan Terima kasih. berarti ini ya kalau hasil resume saya. Jadi kalau pertanian itu research-nya dari orang teknologi pangan gitu, sumber belajarnya orang pangan itu dihasilkan dari orang pertanian gitu, orang pangan yang pelajari gitu. Nah, nanti hasilnya itu bisa outputnya itu bisa jadi orang tata boga gitu, buat makanan dan lain sebagainya, bisa jadi usaha ya. Ya, itu teknologi pangan gitu. Emang belajar di LIT ini sambung menyambung ya, jadi satu gitu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Kemudian ada lagi mungkin yang mau bertanya bisa raise hand dan unmute audio ya. Oke, ini udah ada pertanyaan di kolom chat nih dari Mbak Laili Komaril. Mbak Laili nih ya. Oke, Mbak Laili mau open mic atau saya bacakan pertanyaannya di kolom chat? Oke, baik. Karena beliau tidak merespon, saya bacakan aja ya pertanyaan dari Mbak Laili. Ini pertanyaannya untuk Pak Ardityo nih, Mbak Laili. Oke, mana tadi pertanyaannya? Oke. Pertanyaan Mbak Laili itu tentang COVID ya. Oke, izin bertanya Pak, apa COVID ini termasuk salah satu produk rekayasa hayati ya Pak? Nah, bagaimana ini Pak? Baik, ya, oke. Sejauh yang saya baca, saya tahu ya, sebetulnya yang namanya virus itu kan memang salah satu juga kita katakan target dari agen hayati yang direkayasa kan gitu ya. Artinya bisa, bakteri, bakteriofag, virus itu bisa. Ya. Hanya saja di dalam prosesnya ketika berhubungan dengan COVID-19 ini ya, itu kan banyak informasi yang simpang siur ya, artinya bersumber dari lab dan sebagainya gitu ya, dan sebagainya. Nah, ini bisa kita katakan kalau kita bicara tentang virus secara umum ya, itu apakah merupakan produk rekayasa hayati dan sebagainya, itu bisa dikatakan ya, bisa. Tapi kalau yang COVID-19 ini karena masih simpang siur juga, dan kita tentu harus sangat berhati-hati ya dalam hal ini. Beberapa dokumen memang ada menyebutkan bahwa ini memang berasal dari lab tim, jadi dikembangkan di lab kayak gitu ya. Kenapa? Karena sejauh yang kita lihat daya rusak, kemudian juga kita katakan mungkin secara dampak yang ditimbulkannya itu memang kemudian proses mutasinya yang luar biasa cepat dengan protein spike yang beda dan sebagainya ya, antar mutan gitu ya, ada kemungkinan ke arah sana gitu. Hanya saja sekali lagi ini unconfirmed ya, artinya belum bisa terbukti apakah betul ini bersumber dari lab dan sebagainya. Cuma ada beberapa tokoh yang memang sudah menyampaikan bahwa ini bisa jadi dimungkinkan berasal dari lab ya, karena itu ada daya rusaknya, kemudian daya kemampuan dia untuk bermutasi dengan cepat dan sebagainya. Itu memang di luar dari virus pada umumnya gitu ya. Ini Mbak Sri mau menambahkan mungkin kalau misalnya terkait ini pertanyaan ini boleh. Ya, jelas itu ya, pandangan saya itu ya Mbak Laili ya. Oke. Kita tidak bisa menyimpulkan bahwa COVID-19 ini
buatan rekayasa hayati ya, bisa jadi itu memang faktor alam yang membuat virus itu beregenerasi dan bermutasi jadi virus yang ganas begitu. Bukan semua virus itu berasal dari rekayasa hayati, memang ada yang memang dari alam. Enggak, ya. Karena faktor lingkungan dia bermutasi menjadi virus yang ganas, itu bisa terjadi gitu. Enggak semuanya Bisa gitu. juga. Kita bisa merekayasa virus, tapi secara ilmuwan ya kita pasti ingin merusak alam gitu. Ini kan COVID ya, siapa sih yang mau sengaja merusak manusia secara global gitu. Oke, itu ya dari saya. Kita tidak bisa menyimpulkan bahwa COVID itu hasil rekayasa hayati, bisa jadi dia hasil mutasi dari alam gitu ya. Dan di sini udah ada pertanyaan dari tadi nih, dari awal ke ini. Oke, dari Alfa nih nanyanya seberapa ini untuk semua ya, semua tim LIT, mungkin nanti dosen-dosennya bisa bantu jawab. Seberapa baik sokongan kampus untuk mendukung publikasi-publikasi ilmiah gitu dari mahasiswa di LIT, dan dukungan dari kampus itu seperti apa untuk publikasi ilmiah di LIT? Silakan, mungkin bisa dijawab oleh Pak Muji dulu ya. Pak Muji silakan bergabung bersama kami untuk menjawab pertanyaan dari Alfa. Baik, terima kasih banyak Bu Ismi. Ini tadi giliran ya Bu Lia, Pak Ardito. Halo. Giliran pertanyaan. Pak Muji masih di... Kedengaran? Ya. Sudah terdengar kah? Oke. Sudah Pak Muji, sudah. Oke, siap. Oke. Sudah. Berapa besar dukungan LIT untuk publikasi? Sangat mendukung. Publikasi semester 1 boleh, Jos. Kita publikasi aja langsung. Penelitian, Jos. Kalau riset seberapa mendukung? Oke, personally saya punya beberapa alat riset ya. Kalau untuk bidang teknik sistem energi, mau penelitian IoT, mau penelitian sistem kontrol, sensor, alhamdulillah masih ada, masih bisa dipakai juga, dan ya memang sering kita pakai untuk proyekan juga. Jadi nanti kalau teman-teman mau riset semester 1, misalnya nih semester 1 kampus mungkin belum nganggarin, jos saja pakai alat saya, aman. Jadi secara umum dosen-dosen LIT itu personally sangat mendukung teman-teman mahasiswa untuk berkembang, dan memang target kita bukan asal publikasi ya. Jadi tren sekarang, kebetulan saya juga ngajar di universitas swasta, salah satu universitas swasta, ya tren publikasi itu ya kayak yang penting publikasi, Sinta dapat ini. Kita tidak mau yang kayak gitu teman-teman, kita pengen yang dampaknya kuat, efeknya kuat. Jadi kita publikasi sesuatu yang memang bermanfaat untuk masyarakat, dan tujuannya memang untuk bagaimana masyarakat meningkatkan produktivitasnya. Kalau boleh pinjam bahasanya teman-teman yang di Halal Industrial Park, itu kita pengen buat ini petani naik kelas, ini industri naik kelas, ini pengusaha naik kelas, ini semua naik kelas gitu. Jadi penelitian kita ke depan akan lebih banyak untuk membuat NTB itu naik kelas, dan untuk supportingnya LIT sangat mendukung teman-teman. Jadi bocorannya kalau saya diskusi ya sama teman-teman di tim LIT itu rancangannya memang dirancang sebagai kampus masa depan yang sebagai sentra inovasi. Jadi otomatis mendukung banget kalau untuk publikasi, riset, inovasi apapun itu bisa dikembangkan, dan kebermanfaatannya itu yang paling penting untuk kita lakukan. Dan kalau teman-teman ragu, secara personal saya supporting banget kalau teman-teman mau proyekkan. Saya di rumah itu kalau sekarang aja nih belum jadi mahasiswa, saya mau buat gini, gue datang aja ke rumah, kita jos gitu, aman. Jadi kalau hal-hal seperti itu kita support banget, baik dari dosen, terus dari lembaga, dari yayasan, semuanya support banget. Kalau untuk publikasi, kemudian tidak cuma publikasi, inovasi apapun, mau teman-teman berbisnis, mau teman-teman pergi ke luar negeri untuk kegiatan yang membangun, itu kita support banget. Dan yang penting yuk kita
jalan, komunikasikan aja, jangan di belakang gitu. Maksudnya kalau di belakang cuma menghayal aja. Kita nggak dengar ya, kita nggak tahu juga. Kalau kasih tahu kita support. Insya Allah kita support. Benar. Itu aja Kak Ismi, terima kasih banyak. Itu masalah tadi ya. Ya, oke. Mas Alvan itu udah dijawab nih sama Pak Muji. Pak Muji sudah buka gerbang lab rumahnya nih buat kalian penelitian dan proyekan sama beliau nih, udah siap nih, beliau mau bantu dan bimbing nih bareng-bareng gitu ya. Dari Pak Muji, dan bukan dari dosen Pak Muji aja, mungkin dosen-dosen dosen-dosen yang lain sangat mendukung teman-teman untuk melakukan publikasi dan penelitian, itu kami sangat mendukung, dan yayasan juga menginginkan mahasiswa-mahasiswa yang memang tidak hanya mau penelitian tapi juga mau menulis sebagai aset di masa depan gitu. Oke, tadi sudah ada yang resen, Rolly, bisa di open mic, mau bertanya ke siapa? Tadi ada yang raise hand, Rolly, bisa open mic-nya kalau masih bergabung. Oke. Masih ada yang mau ditanyakan teman-teman yang lain mungkin, kalau memang tidak ada yang ditanyakan. Kalau tidak mau raise hand atau open mic, bisa di kolom chat ya untuk menanyakan kepada teman-teman dosen di sini apa yang ingin ditanyakan. Udah ada 3 nih dosen kita malam ini. Jangan disia-siakan nih kesempatan untuk bertanya, dan mau join kolaborasi sama mereka itu juga boleh ditanyakan di sini. Oke, tadi ada yang raise hand, tapi orangnya nggak ada lagi ya. Di kolom chat juga sudah tidak ada pertanyaan. Yang resen tadi juga sepertinya tidak ada di Zoom lagi. Baik. Oke, tadi kita sudah bahas nih rekayasa hayati, terus rekayasa sistem energi, kemudian teknologi pangan, dan teman-teman yang saya lihat hadir di Zoom ini kebanyakan yang memang sudah daftar dan sudah ikut seleksi di LIT ya. Jadi sudah mantap ya, kenapa ngambil rekayasa energi, di sana akan belajar apa, dan perspektif kedepannya seperti apa. Begitupun dengan teknologi pangan dan rekayasa hayati, begitu udah punya pandangan kan, udah punya gambaran nanti di LIT mau ngapain, dan setelah lulus dari LIT ini udah punya gambaran mau ngapain gitu, mau buka usaha apa, dan mau melamar kerja di mana gitu. Mungkin karena tidak ada pertanyaan, saya kembalikan lagi ke MC Alman. Terima kasih untuk semua peserta yang sudah mengikuti webinar malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ismi. Selanjutnya mungkin ini terakhir ya teman-teman, kita ada kuis nih. Nanti ini saya bacakan pertanyaannya, teman-teman bisa langsung jawab dengan raise hand atau langsung jawab di chat. Yang jawab tercepat nanti akan dapat hadiah tertentu nih. Akan dapat hadiahnya ada GoPay sih nanti. Oke, saya bacakan pertanyaannya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana model pembelajaran atau perkuliahan di LIT nantinya? Oke, bisa teman-teman nih, kalau ada yang bisa jawab, langsung jawab aja lewat kolom chat. Tadi kayaknya udah disampaikan oleh Pak Muji nih di pertama-tama tadi. Oke, mungkin halo, udah masuk nggak suara saya? Ya, tak ulang sekali lagi ya. Bagaimana model pembelajaran atau perkuliahan di Lombok Institute of Technology nantinya? Oke, bisa langsung jawab nih di kolom chat. Oke, ini sudah ada jawaban. Cepat banget ya ini, Mbak
Laili Komaril Safilia. Wah, siap nih, tak baca nih jawabannya. Modelnya tidak hanya duduk datang diam, tapi banyak praktik di luar, baik di lab maupun di lapangan. Ada dari Emilara juga. Oke. Ya, betul. Ini karena Mbak Laili yang paling cepat tadi, dan jawabannya juga tepat. Jadi benar ya, jadi tidak hanya teori saja, nanti LIT mengkonsepkan model pembelajarannya atau perkuliahannya tidak hanya di dalam kelas, tapi nanti akan ada proyek-proyek pengabdian ke desa juga. Jadi teman-teman tenang aja, nanti bakal dibekali tidak hanya dengan teori, tapi juga soft skill. Oke, mungkin itu ya teman-teman untuk malam ini. Untuk bagi Mbak Laili, nanti bisa menghubungi admin lewat WA ya, nanti akan diklaim hadiahnya. Nah, tadi cukup seru ya diskusinya, membahas lebih jauh tentang jurusan-jurusan di LIT. Terakhir nih, sebelum kita tutup, ini udah malam juga ya, di Lombok ini udah mau jam 10. Mungkin teman-teman bisa open kamera semua, kita foto sebentar. Kak Riana mungkin bisa dibantu untuk ini, untuk screenshot. Oke ya, teman-teman bisa open kamera semua. Oke, saya hitung ya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Thank you. Oke. Udah belum, Mbak? Udah ya? Udah. Oke, siap. Mungkin itu teman-teman untuk sesi hari ini. Terima kasih Bapak Ibu dosen, Pak Muji, Bu Baik, dan Pak Ardityo. Terima kasih juga Kak Ismi udah memoderatori acara kita hari ini. Saya tutup. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, satu lagi nih buat teman-teman peserta, khusus untuk teman-teman yang belum mendaftar, untuk hari ini sampai besok pukul 23.59 WITA, untuk 5 pendaftar pertama gratis 100% untuk biaya pendaftaran ya. Untuk biaya pendaftaran saya 100%-nya, bukan seluruhnya. Syaratnya bagi yang belum mendaftar ya, kalau sudah daftar lagi, kita nggak hitung ya. Iya, jadi Siap, seperti itu ya. Pak. Untuk yang belum melengkapi form 2 juga bisa segera melengkapi form 2 ya, bagi yang sudah mendaftar. Mungkin itu. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.